kembali. Ya salam jemaat Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Saya ajak jemaat Tuhan untuk kita membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai ayat 22. Jika jemaat Tuhan menemukan, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah puji-pujian kepada Allah Israel. Ayat yang ke-20 sampai ayat 22 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya, amin. Benar firman Tuhan yang boleh sama-sama kita bacakan bersama-sama dan akan kita renungkan. Dari firman Tuhan ini saya tema kita renungkan yang sudah ditampilkan di hadapan Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti menjalani hari-hari hidup yang tidak mudah. Tidak mudahnya karena ada tantangan, ada persoalan. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi tantangan dan persoalan itu? Hari ini pemazmur mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya sangat terbatas, sangat lemah, dan bahkan tidak berdaya ketika jiwa kita, hati kita, pikiran kita diterpa oleh berbagai masalah yang begitu berat. Masalah yang kita jalani, yang kita hadapi bermacam-macam bentuknya. Masalah yang bisa saja berupa penyakit, bisa saja masalah dalam ekonomi rumah tangga, bisa saja masalah dalam hubungan suami istri, bisa saja masalah antara orang tua dengan anak, masalah dengan sesama, masalah dalam pekerjaan, dan masalah yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup di dunia yang sementara ini, kita tidak bisa terhindar dari berbagai macam masalah. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan dan penguatan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus adalah jawaban atas setiap persoalan hidup kita, sehingga Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber harapan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita belajar dari pemazmur yang memberitahukan bahwa sesungguhnya jiwa pemazmur menanti-nantikan Tuhan. Artinya jiwa pemazmur sungguh-sungguh membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah seberat apapun yang terjadi dalam hidup ini, marilah kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat kepada Tuhan, kita pasti dikuatkan, kita pasti menerima pertolongan Tuhan. Pertolongan dari Tuhan
yang sempurna, yang dapat memberikan jalan keluar atas setiap masalah hidup kita. Kalau kita minta tolong kepada sesama kita, sebenarnya sesama kita pun punya keterbatasan, punya kekurangan, punya kelemahan. Mungkin sesama kita hanya bisa memberikan dukungan doa dan hanya bisa memberikan kata-kata motivasi dan hanya mampu memberikan pertolongan semampu dirinya saja, sebisa dirinya saja. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan kita tidak terbatas, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya hanya berharap kepada Tuhan Yesus saja, kita pasti menerima pertolongan yang terbaik dan pertolongan yang sempurna. Dari firman Tuhan ini, saya ingin menyimpulkan kepada Bapak Ibu Saudara, silakan ditampilkan kesimpulan dari firman Tuhan yang meneguhkan kita pada kesempatan ini, yaitu Tuhan Yesus adalah penolong dan perisai yang sempurna. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus dan teruslah berharap kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun yang kita alami. Sungguh Tuhan Yesus yang dapat memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu menghadapi berbagai persoalan dan masalah yang menjadi tantangan hidup kita. Kemudian Tuhan Yesus adalah perisai. Kalau berbicara tentang perisai, perisai itu bagi prajurit yang berperang dalam zaman dahulu menggunakan perisai sebagai pelindung supaya senjata musuh yang menyerang dia bisa ditangkis dengan perisai. Perisai menjadi simbol tentang perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, berlindunglah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena perlindungan Tuhan yang sanggup menjaga kita sehingga kita terlindung dan terhindar dari berbagai serangan-serangan yang dapat membahayakan hidup kita. Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah perisai dalam hidup yang sempurna bagi setiap kita anak-anaknya. Sungguh Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan yang dapat kita andalkan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau kekuatan dan perisai kami. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kami berlindung, kepada Allah kami berharap dalam keadaan hidup kami yang penuh dengan masalah dan persoalan yang begitu sulit, yang sesungguhnya tidak dapat kami hadapi dan tidak mungkin sanggup kami lewati dengan kekuatan kami manusia yang begitu amat terbatas. Tetapi kekuatan yang berasal dari-Mu saja ya Tuhan, yang sangat luar biasa, yang sanggup memampukan kami, yang sanggup membawa kami untuk dapat melewati dan membuat kami mampu keluar dari berbagai masalah yang terjadi dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus untuk kami semakin fokus mengandalkan Engkau dalam hidup kami, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan hamba Tuhan, bukan mengandalkan nabi, bukan mengandalkan siapapun yang bukan Tuhan, karena sesungguhnya mereka semua hanyalah manusia yang terbatas. Tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digabung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah
percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup